Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran pada kitab Mutammimah Al-Jurumiyah yang kita telah sampai di kitab atau di pembahasan Al-Mansubat Minal Asma. Kita telah masuk pada Babul Mansubat Minal Asma, yang dimana kata penulis bahwasanya Al-Mansubat ada 15. Ada 15, yaitu Al-Maf'ul dan Al-Munada yang kedua, yaitu Al-Masdar dan seterusnya dari apa yang telah kita baca. Di mana juga telah selesai kita sebutkan beberapa pembahasan dari Al-Maf'ul bih. Babul Maf'ulu bihi. Kata penulis, huwal ismul ladzi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Dia adalah isim yang perbuatan itu terjadi atasnya. Jadi dia isim, keluar daripadanya fi'il dan huruf, sehingga mendefinisikan bahwasanya tidak ada maf'ul bih kecuali dia dari isim. Nahwu darabtu zaidan wa raqibtul farasa wattaqullaha yuqimunas sholata. Ini semua contoh-contoh dari maf'ul, dari kalimat zaidan, al-farasa, Allah, as-salata. Ini semua adalah maf'ulun bih, karena semuanya menunjukkan bahwasanya dia yang perbuatan itu terjadi atasnya. Nah, seseorang menunaikan salat disebabkan apa? Atau seseorang menunaikan salat karena apa? Seseorang berdiri untuk menunaikan salat. Yang dia ada dua jenis, sebagaimana kita katakan di sebelumnya, dhahir dan dhamir. Dhahir apa yang telah berlalu penyebutannya. Dhamir dua jenis. Ada yang maf'ulun bihi bentuknya dhamir muttasil, yaitu pada kata hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, nina. Itu seluruhnya dhamir muttasil yang bisa menjadi maf'ulun bihi dengan ketentuan dia bersambung kepada fi'il. Seperti contoh penulis akramani wa akhwatihi. Maksud dari wa akhwatihi adalah yaitu dan saudara-saudaranya dhamir ni yang kita bacakan tadi. Wa munfasilun nahu iya ya wa akhwatihi. Dan dhamir munfasil yang dia adalah maf'ulun bihi adalah iya ya, iyahu, iyahuma, iyaka, iyaki, dan seterusnya. Wa qad taqaddama dzalika fi faslil mutmar. Dan hal itu telah berlalu pada pembahasan dhamir fasal. Pada pembahasan dhamir, pada pembahasan pada fasal tentang dhamir. Pada pembahasan tentang dhamir. Yang juga telah kita bacakan, wal aslu fihi an yata'akhkhara 'anil fa'il nahwu wa waritha Sulaimanu Dauda. Asal pada maf'ulun bihi itu dia diakhirkan dari fa'il. Apa itu? Dia datang setelah fi'il dan fa'il. Contoh, dan Sulaiman mewarisi Daud, atau dan telah mewarisi Sulaiman Daud. Dan telah mewarisi Sulaiman Daud. Ini Daud adalah maf'ulun bih. Mansubun wa alamatun nasbih al-fathah. Naam. Wa qad yataqaddamu 'ala al-fa'il jawazan. Dan kadang dia mendahului fa'il, tetapi hukumnya boleh. Wa wujuban, dan juga kadang menjadi wajib. Jadi susunan asalnya ya maf'ul. Susunan asal maf'ul dia datang setelah fi'il fa'il. Tetapi kadang dia mendahului fa'il, yaitu dia berada di tengah antara fi'il, maf'ul, dan fa'il. Bagaimana hukumnya? Yaitu kadang jawazan. Seperti apa? Kalimat atau kama taqaddam fi babil fa'il, sebagaimana apa yang berlalu pada bab
al-fa'il. Seperti daraba Zaidun Muhammadan. Bisa kita katakan daraba Muhammadan Zaidun. Karena tidak ada apa? Tidak ada yang menghalanginya untuk menghalanginya untuk diakhirkan, tidak ada halangan. Dan kadang wajib hukumnya. Taib. Seperti apa? Contoh-contoh yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Seperti keadaannya ketika fa'il itu, atau seperti keadaannya ketika maf'ulun bihi bentuknya dhamir, akramani Zaidun, ya. Taib. Atau misalnya kalimat innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ketika fa'ilnya itu dihasarkan, dibatasi, maka wajib keadaannya maf'ul dikedepankan. Misalnya kalimat innama yakhsyallaha, hanyalah yang takut kepada Allah, maka dibatasi pelakunya itu al-ulama, tidak sembarang orang. Maka keadaan tersebut wajib didahulukan maf'ulnya. Tidak bisa kita katakan innam yakhsha al-ulama, ya. Innam yakhsha al-ulama, baru kita akhirkan Allah, tidak cocok. Bisa dipahami itu ya? Di keadaannya wajib, jadi keadaan maf'ulun bihi mendahului fa'il, hukumnya boleh. Semisal apa tadi contohnya? Misal contohnya apa? Misalnya daraba Muhammadun Zaidan. Ini normal. Taib. Dan boleh apa? Maf'ul mendahului fa'il. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Seperti contohnya apa? Dan dia pada dua keadaan. Pertama seperti hukumnya apa? Jaiz. Jawaz. Ya, ini contoh daraba Zaidan Muhammadun. Naam. Dan ini hukumnya boleh. Artinya boleh kita baca daraba Zaidun Muhammadun Zaidan, atau boleh kita daraba Zaidan Muhammadun. Dan wajib kapan itu? Salah satunya misalnya kalau dikhawatirkan terjadi iltibas. Misalnya daraba Musa Isa. Maka tidak boleh kita katakan Isa adalah fa'il. Mengapa? Karena dikhawatirkan terjadi iltibas, tidak ada harokatnya. Artinya tidak muqaddarah harokatnya pada Musa dan Isa. Tidak boleh kita bilang daraba Musa Isa. Mana fa'ilnya? Kita bilang Isa. Tidak. Kalau posisi semisal ini harus dapat dikembali kepada asal. Demikian juga wajib ketika fi'ilnya bersambung dengan dhamir, maka wajib diakhirkan fa'il. Darabani Muhammadun. Baik. Ketika bersambung dengan darabani, ya, darabani Muhammadun, maka wajib maf'ulun bihi mendahului fa'il. Taib. Kemudian keadaan ketiga misalnya ketika maf'ul atau posisi fa'il itu dibatasi. Misalnya kali ayat innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Baik. Tidak boleh kita katakan innama yakhsha al-ulama'u Allah. Tidak boleh. Karena tidak cocok maknanya. Ketika itu dibatasi. Ya. Nah, ini kalau kita kalau fa'il itu terbatasi, apakah
pembatasan dengan kalimat al-hasr atau semisalnya. Kalau saya katakan semisal ini, daraba Muhammad Isa. Ini dalam keadaan apa ini? Daraba Muhammad Isa. Mana fa'il, mana maf'ul? Baik, apakah bisa Isa menjadi fa'il dan Muhammad menjadi maf'ul? Bisa, karena satu tempat bisa diharokati, bisa dhahir, sehingga tidak terjadi pengkaburan, iltibas. Nah, boleh kita bilang daraba Muhammadun Isa, dan boleh daraba Muhammadan Isa sebagai maf'ul. Baik. Nah, yang penting ada salah satunya i'rabnya lafdzon. Adapun kalau muqaddar semua maka tidak diperbolehkan. Baik. Wajib kembali kepada apa? Nah, kemudian wa minhu ma udmira amiluhu, dan posisi keempat keadaan keempat pada maf'ul yaitu apa yang disembunyikan amilnya. Apa yang disembunyikan amilnya maf'ul. Siapa menjadikan maf'ul itu mansub? Amil. Sekarang siapa amilnya maf'ul? Dengan caranya. Taib, yaitu fi'il fa'il atau fi'ilnya. Naam, fi'il. Itu amil dari maf'ul yang menjadikan dia apa? Mansub. Taib. Di sini di keadaan keempat tentang maf'ulun bihi, kadang di antara ketentuan maf'ulun bihi, kadang amilnya itu disembunyikan, utmir, atau dihilangkan, dihapus. Nah, amilnya itu fi'ilnya, ya, fi'ilnya sekaligus fa'ilnya, karena kalau tidak ada fi'il berarti sudah nggak ada fa'ilnya lagi. Nah, dan hukumnya ada dua. Apa itu? Jawazan. Taib. Contoh jawazan, qalu khairan, ya, qalu khairan. Taib, qalu khairan. Nah, sekarang khairan sebagai apa? Khairan sebagai maf'ulun bihi dari apa? Apa itu? Ada di matan, di matan. Nah, ada di matan. Tapi hanya supaya tidak tercampur dengan kalimat-kalimat lain. Yaitu qalu khairan, ya, qalu khairan. Nah, sekarang khairan apa i'rabnya? Maf'ulun bihi. Mana amilnya? Dihilangkan. Taib. I'rab. Jadi apa yang dihilangkan yaitu qalu anzala, ya. Anzala. Anzala khairan. Baik. Qalu anzala khairan.
Kita tidak bisa katakan qalu sebagai fiilnya, amilnya dari khaira. Kenapa? Karena qalu adalah salah satu kata yang tidak muta'addi. Terus kalau begitu apa? Sekarang pertanyaannya sebagai faedah, apa i'rab dari anzala khaira? Ini dikenal di dalam istilah nahwu maqalul qawli. Maqalu al-qawli. Taib afan maqulu al-qawl. Maqul al-qawl. Jadi kita katakan qalu nam fi'il fa'il. Jumlah anzala khaira yani maqulul qawl fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Taib. Tidak bisa kita katakan khaira langsung apa? Khair langsung sebagai maf'ulun bih dari qalu. Tetapi ada amil yang dihilangkan dari khair. Apa itu? Anzala. Kita katakan jawaz boleh dihilangkan amilnya. Kenapa boleh? Karena buktinya di dalam ayat yang lain ada kalimat semisal ini anzala. Ada kalimat apa? Semisal ini qalu anzala khaira. Naam. Kemudian keadaan berikutnya adalah jenis keempat ini apa? Wujuban. Yani wajib. Apa wajib? Wajib dihilangkan amilnya. Artinya tidak boleh dimunculkan. Kalau jawaz boleh dimunculkan, boleh tidak. Jadi ini keadaan keempat pada maf'ul bih. Keadaan pertama apa tadi hukum pertama? Jadi tidak, hukum pertama tentang maf'ul asalnya dia datang setelah fa'il. Yang kedua apa? Dia datang setelah fa'il. Dia datang setelah fi'il, hukumnya boleh dan kadang wajib. Yang ketiga apa? Dihilangkan fa'ilnya pada hukumnya apa? Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada yang boleh dan ada yang wajib. Yang wajib itu penulis sebutkan yakni wa minhum ma utmirah amiluhu jawazan nahu qalu khaira wa wujuban, dan wajib. Apa yang wajib? Itu ambilnya dihilangkan, fi'il fa'ilnya dihilangkan. Fi mawadhi, dan dia pada beberapa tempat. Hanya saja penulis menyebutkan 2 aja. Padahal ada beberapa. Tetapi tidak kita sebutkan yang lainnya. Kita hanya fokus pada kalimatnya penulis dulu. Ya. Kita hanya fokus pada kalimatnya penulis dulu. Baik. Apa itu? Minha babul istighali. Tempat pertama yang wajib dihilangkan apa? Yang wajib dihilangkan apanya? Amilnya. Fiilnya itu apa? Maf'ul. Jadi sekali lagi maf'ul yang menjadikan mansub apa? Amil. Siapa amilnya itu maf'ul? Fiil. Sehingga di sini wajib kita hilangkan apa? Keadaannya wajib kita hilangkan amil dari maf'ulun bihi pada 2 keadaan yang disebutkan penulis. Apa itu? Yang pertama pada babul istighal. Bab istighal. Simpelnya saya sebutkan istighal itu artinya dari kalimat syughul, sibuk. Jadi dia sibuk urusi ma'mul satu. Jadi ada fi'il. Ini fi'il, ya, kita berbicara pada fi'il yang ada muta'addi, fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi kan ada yang satu butuh kepada satu, hanya mampu menasabkan satu isim. Nah, ada yang 2. Nah, kita berbicara pada satu fi'il muta'addi kepada satu isim. Naam. Yang butuh kepada satu maf'ul. Nah, ini fi'il dia sudah sibuk mansubkan satu maf'ul. Tetapi tiba-tiba ada yang mansub selain dari maf'ulun. Nah, kenapa ini mansub? Padahal kalau dipikir seharusnya dia maf'ul. Nah, ternyata ini namanya istighal. Fi'il satu
fiil satu ini hanya bisa dia sibuk nasab ini satu isim, yang satu terlantarkan. Nah, di sini dikatakan ya itu penggambaran dari apa? Misalnya gini ya, saya kasih dulu penggambaran. Misalnya doraba ya, doraba Muhammadan, doraba Muhammadan. Mana fiil, mana fa'il? Mustatir. Takdirnya huwa. Siapa maf'ul? Muhammad. Nah, ini kan doraba butuh satu fa'il kan? Apa butuh satu maf'ul? Selesai tugasnya. Tiba-tiba ada isim yang mansub di situ. Padahal doraba sudah ambil mijatanya, sudah kasihkan kepada Muhammad, sudah ada jaga min Muhammad, ceritanya kita bahasa bebas. Tiba-tiba ada ya sebelumnya ada kalimat misalnya Zaidan, ya Zaidan. Nah, berarti apa? Berarti Zaidan ini kenapa dia apa? Kenapa dia mansub? Apa menjadikan mansub? Kalau dipikir dia maf'ul. Kalau kalimatnya ini Zaidan dorobah. Kalau apa? Kalimat semisal ini Zaidan dorobah. Berarti amilnya Z adalah dorobah. Mana fa'ilnya mustatir. Tetapi kalau kalimat Zaidan dorobah Muhammadan, ini dia. Inilah dikatakan bab istighol. Ya, ada dua mansub, ada dua isim yang mansub dalam keadaan satu jifil muta'addi. Yang jadi pertanyaan, ya karena dorobah sudah ada serahkan tugasnya kepada Muhammad, terus Zaidan siapa yang menjadikan dia mansub? Nah ini dia, ini namanya bab istighol. Tidak mampu satu fiil dia mansubkan dua. Nah, bagaimana itu bab istighol? Ini dia. Nah, mana dia? Wa haqiqatuhu, hakikatnya an yataqaddam ismun. Bahwasanya apa? Didahulukannya isim. Ada isim misalnya Zaid. Z. Ini isimnya. Wa yata'akhkharu anhu fi'lun, dan diakhirkan fi'ilnya. Jadi di akhir penyebutan fi'il doraba. Aw wasfun, atau diakhirkan nanti sifatnya, penyebutannya sifatnya. Seperti doribun. Taib. Mustagilun bil amal, yang dengannya menjadikan ya fi'il itu tersibukkan dari amalannya. Fi dhamiril ismi sabik, pada dhamir isim yang telah berlalu. Naam. Au fi mulabisihi, atau iltibasnya, yakni percampurannya. Anil amali fil ismi sabik, dari amal pada isim yang telah berlalu. Baik. Itu makna dari kalimatnya penulis. Kemudian saya mudahkan penyebutannya dengan membawakan contoh. Nahu Zaidan adribhu. Ini Zaidan adribhu. Baik. Zaidan, ini contoh dari penulis. Adribhu. Baik. Zaidan atau Zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Itu fil amr ya. Artinya apa? Zaid, saya memukulnya. Zaid, pukullah dia. Zaid, pukullah dia. Ya. Zaidan mansub. Dia mansub sebagai apa? Itu yang tanda tanya. Nah, idrib fi'il amr. Itu fi'il amr. Nah, al-ha apa? Maf'ulun bihi.
Nah ini dia. Dia maf'ulun bihi dari mana? Dari fi'il idrib. Berarti idrib sudah diambil jatahnya. Dia sudah ambil jatahnya. Dia sudah sibuk mengurusi al-ha ini. Jadi tidak bisa lagi diurus si Zaid. Ya, tidak bisa lagi diurus si Zaid. Naam. Terus apa menjadikan Z ini mansub? Inilah dia. Yani wajib dihilangkan amilnya. Apa amilnya? Amilnya adalah kata yang sama dengan amil pada domir, atau pada amilnya adalah kata yang sama pada kalimat setelah Z ini. Sehingga takdirnya jadi amilnya di sini yang dihilangkan ya, di sini. Itu idrib Zaidan, idribhu. Nah, pukullah Zaid, sehingga Z sebagai maf'ulun bihi dari dari amil yang dihapus, yang dihilangkan, dan wajib hukumnya dihilangkan. Itu dia. Kita tidak bisa katakan Zaid dan idribhu dia maf'ulun bihi dari kalimat idribhu, tidak bisa, kecuali kalau Zaid dan idrib baru boleh, ya kan? Tetapi karena idrib sudah ada ma'mulnya di depan, maka tidak bisa dia lagi sibuk kepada Z yang datang setelah yang sebelumnya. Taib. Inilah kata penulis bahwasanya hakikatnya adalah isimnya mendahulunya dan fiilnya diakhirkan. Jadi isim mendahului fiil. Coba lihat. Isim mendahului fiil. Baik. Nah, fiilnya sudah diambil jatahnya, maka ada Z yang perlu dipahami siapa dia. Oh ternyata ini masuk pada bab istighol, sehingga ingat saja fa'ilnya wajib dihilangkan. Jadi kalau kita membahas tentang istighol, pasti ada dua fiil hakikatnya. Satu muncul, satu dihilangkan. Yang muncul bukan lagi bagiannya yang di isim yang datang isim yang datang di awal kalinya tadi. Naam. Contoh dari kalimat penulis lagi. Wa Zaidan ana dharibuhu. Al-ana aw ghadan. Ini tentang kalimat penulis au sifat au wasfin. Yani yang dihilangkan adalah sifat. Taib. Apa buktinya amilnya yang dihilangkan adalah sifat? Karena setelah isim mansub bentuknya sifat. Sifat itu salah satu bentuknya adalah isim fa'il. Kata sifat salah satu bentuknya isim fa'il. Nah, contohnya wa Zaidan ana dharibuhu. Wa Zaidan ana dharibuhu. Al-ana aw ghadan. Apa i'rabnya Zaidan yang kenapa dia mansub? Ini adalah maf'ulun bihi. Dari Dari sifat yang dihilangkan. Apa takdirnya? Ulangi saja kalimat setelahnya. Ana dharibun Zaidan. Ana dharibun Zaidan. Ana dharibuhu. Itu yang kita katakan tadi. Terulang kalimat yang setelahnya. Terulang kalimat yang setelahnya. Taib. Jadi takdirnya Ana mubtada. Dharibun khabar. Ya kan? Ana mubtada, dharibun khabar. Dan dia isim fa'il. Beramal seperti fi'il. Mana ma'mulnya dari dharibun? Zaidan. Pada kalimat Zaidan ana dharibuhu. Taib. Sehingga kalimat ana dharibuhu Ana dharibuhu adalah maf'ulun bihi dari dharibuh.
Hah? Kalau kita mau i'rab, ana mubtada, dharibu khabar, mudhaf, dan ha-nya adalah mudhaf ilaihi. Tetapi fi mahalli apa? Maf'ulun bihi. Sebagai fi mahalli nasbin maf'ulun bihi dari apa? Dharibun. Bisa. Kan dharibu kan isim bersandar dengan ha. Ya kan? Domir kalau bersandar dengan isim kedudukannya majrur kan? Tetapi karena dia pada posisi sebagai apa? Dharibu sebagai kata sifat yang butuh kepada ma'mul, maka hu-nya itu sendirilah sebagai apa? Ma'mulnya. Baik. Kalimat al-an au ghadan ini perlu diperhatikan. Didatangkan ini supaya apa? Supaya isim fa'il beramal. Karena ketentuan isim fa'il beramal apa? Apa kemarin siapa yang ingat? Sebelumnya. Isim fa'il dia beramal. Yani kalau pakai alif lam maka wajib apa mutlak beramal. Tetapi kalau tidak beralif lam maka ada ketentuan-ketentuan yang harus datang padanya. Salah satunya dia harus bermakna hal atau istiqbal. Nah, karena di sini datang sebagai apa? Dia datang sebagai dharibuh tidak beralif lam, maka apa? Kalimat al-an au ghadan yang menutupi apa? Syaratnya tadi. Jadi jadilah dia beramal. Paham? Hah? Saya ulangi. Apa? Kan ada kata-kata yang dia beramal seperti fi. Siapa bisa sebutkan apa itu? Abu Hamzah apa? Isim fa'il. Maf'ul. Mas atau perak? Masdar. Terus apa lagi satu? Sifatul musyabbah. Naam. Isim-isim ini ada ketentuan-ketentuan yang dengannya dia bisa beramal seperti fi'il. Nah, kita fokus kepada isim fa'il. Isim fa'il salah satu kata yang bisa beramal seperti fi'il. Apa itu amalannya fi'il? Bisa menjadi amil untuk isim. Yani apakah dia marfu'kan isim atau dia mansubkan isim. Ya kan? Seperti fi'il. Fi'il kan dia butuh kepada fa'il dan butuh kepada apa? Maf'ul. Isim fa'il semisal fi'il. Kadang butuh kepada apa? Fa'il atau kadang butuh kepada maf'ul. Tetapi tidak serta-merta kalau ada isim fa'il langsung kita amalkan. Terus kapan beramal isim fa'il? Salah satunya kalau dia datang dengan alif lam, maka mutlak beramal. Kalau tidak ada alif lam, yakni kosong dari alif lam, maka salah satu ketentuannya dia harus bermakna istiqhal atau istiqbal. Nah, seperti di sini, misalnya kalau kita cuma katakan kalimat mana dia tadi itu? Ini wa zaidan ana dharibu. Ya. Belum dikatakan dia beramal. Kenapa? Karena tidaklah menunjukkan bermakna sekarang atau akan datang. Tetapi karena penulis datangkan kalimat al-ana au ghadan, barulah dia beramal. Isim fa'il ini beramal. Kenapa? Karena sudah menunjukkan hal atau istiqbal, makna hal atau istiqbal. Dan akan datang pembahasannya insyaallah taala pada babnya ya. Adakah? Coba. Di sini terlalu dijelaskan ya. Baik. Yang mana itu maksud? Hunya. Dia kan asalnya mudhofun ilaih kan? Karena dia bersandar kepada isim kan? Tetapi karena isim fa'il ini beramal, berarti mana nunya?
ma'mulnya. Hu-nya itu sama dengan kauni. Ibaratkan dengan kaunihi misalnya. Kaunihi, hi-nya apa? Hanya. Mudhofun ilaih hakikatnya. Tetapi karena kaun ini saudara-saudara kana, dia butuh kepada isim. Maka jadilah dia sebagai apa? Isimnya walaupun zahirnya dia mudhofun ilaih tetapi mahalli apa? Mahalnya sebagai isimnya kana. Sama dengan ini. Dharibuhu. Hal apanya? Saya. Fi mahalli itu artinya posisi. Kalau kita artikan fi mahalli artinya dia menduduki posisi. Itu arti fi mahalli. Bukan hal bermakna keadaan. Atau bagaimana kita bahasakan itu. Ya mungkin itu yang maksud tidak berpengaruh Pak. Iya, dia tetap iya. Naam, walaupun zahirnya kita lihat dia sebagai majrur kan, dia mudhofun ilaihi. Hanya kalau kita katakan tetapi dia pada posisi apa? Ketika itu sebagai maf'ulun bih, mansub. Baik. Ada yang semisal itu, ada seperti apa tadi? Kauni, ya. Ketika isimnya kana kita cari. Seperti kauni Zaidin apa? Talibun, taliban. Karena Zaidin sebagai majrur kan, hanya fi mahalli raf'in isim kana. Nah, yani kaunu Zaidin. Naam. Kaunu Zaidin taliban. Baik. Terpahami maksud saya itu? Nah, seperti ini. Kauni. Ini kan masdar dari apa? Kana. Baik. Kaunu ya, kaunu Zaidin. Nah, artinya apa? Keberadaannya Zaid. Apa keberadaannya Zaid dan seterusnya. Zaidin majrur zahirnya, tetapi dia mahalnya apa? Marfu sebagai isimnya kana. Sama dengan ini. Sama dengan apa kalimat apa tadi? Dharibuhu. Ini kan hak itu kan kalau dia bersandar kepada fiil jadi apa? Maf'ulun bihi. Kalau dia bersandar pada isim jadilah majrur. Kalau kita semisal itu, tetapi karena dharib ini butuh kepada ma'mul jadilah hu-nya sebagai apa? Maf'ulnya dharib. Baik. Bisa coba kita lihat i'rabnya kalau ada di sini. Nah, kenapa? Intinya belajar saja terus. Akan berlalu badai itu tidak mungkin akan tetap. Nah ini dia ada di sini ya. Baik. Ini nah itu ya, pertama ya. Baik. Kemudian kalimat penulis selanjutnya apa? Au wa Zaidan darabtu gulamahu. Zaidan darabtu gulamahu. Ini pada bab mulabisih. Pada kalimat penulis mulabisih. Maksudnya gimana? Yani amilnya itu sibuk dengan isim yang bergandeng dengan dhamir. Amil sibuk dengan isim yang bergandeng dengan apa? Dengan dhamir. Mana amil di sini? Pada kalimat daraba karena dia fi'il kan? Darabtu. Berarti ketika itu dia menjadi amil. Naam. Taib. Nah, mana ma'mulnya pada kalimat gulamahu yang dia sudah sibuk pada kalimat gulamahu. Kenapa dikatakan mulabisi?
Karena isim ini bergandeng dengan domir. Taib. Yang seolah-olah ha ini, domir ini kembali kepada Zaid. Yang kembali kepada Zaid. Nah, itu dia. Tetapi kenapa Zaid menjadi mansub? Nah, sama tadi sebelumnya. Tidak bisa, dorob ini hanya bisa kepada apa? Kepada satu maf'ul, yaitu gulama. Nah, sehingga kita ditakdirkan, naam, nanti disebutkan oleh penulis, yaitu ahantu. Bukan lagi dorobtu. Ya. Bukan lagi dorobtu, tetapi ahantu. Kenapa ahantu tidak sama dengan contoh-contoh sebelumnya? Karena kalimat, semisal tadi kita katakan apa? Dorobtu Zaidan, dorobtuhu. Atau ana doribun Zaidan, ana doribuhu. Kenapa tidak sama dengan dua tadi? Terus terganti ahantu, karena kalimat dua itu adalah kalimat yang mentafsir. Kalimat yang apa? Mentafsir. Jadi ditafsirkan sesuai apa yang cocok. Ditafsirkan sesuai apa yang cocok. Kalau kita katakan semisal yang di atas, misalnya dorobtu Zaidan, dorobtu gulamahu, tidak cocok maknanya. Ya. Seolah-olah dua jadinya. Ya, seolah-olah dua jadinya. Saya memukul Zaid, saya memukul gulamnya. Yang benarnya apa? Sebagaimana kata penulis nanti. Yani ahantu, artinya apa? Saya menghinakan Zaid dengan cara memukul budaknya. Akan saya menghinakan Zaid dengan cara saya memukul apa? Budaknya. Baik. Wa qaulihi ta'ala wa kullu insanin. Nah, ini dibahas kenapa? Karena memang ada prakteknya di dalam Al-Qur'an. Sekali lagi, bahasa Arab itu dipelajari karena untuk memahami apa? Al-Qur'an. Ya kan? Nah, contohnya di dalam Al-Qur'an wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Nah, kullu insanin, kenapa dia mansub? Kalau kullu kan jelas. Ya kan? Kalau kullu kan jelas, artinya apa? Mubtada. Kalau marfu sama dengan misalnya Zaidun ana dharibuhu. Ya kan? Jelas. Zaid berarti ini mubtada karena di awal kata. Tetapi kalau mansub, tiba-tiba mansub, apa dia yang menjadikan dia mansub? Naam. Tentunya maf'ulun bihi yang dikedepankan. Kalau saya katakan Zaidan darabtu. Zaidan sebagai apa? Maf'ulun bihi yang dikedepankan, jelas darabtu. Tetapi kalau saya katakan Zaidan darabtuhu. Nah, ini masuk apa pada bab istighal. Kenapa kita pelajari itu? Karena memang di dalam Al-Qur'an ada contohnya. Seperti ini, wa kullu insanin alzamnahu. Kalau sekiranya alzamna saja, jelas kullu maf'ulun bihi, langsung. Tetapi karena ada domir yang bersama dengan fi'il itu, itulah yang menjadikan fi'il itu sibuk, yang seolah-olah kembali kepada isim setelah isim isim yang di awal. Tetapi hakikatnya tidak. Nah, inilah dia. Terus apa takdirnya? Nah, ini kata penulis, "Fanasbu fi dzalika kullihi", maka nasab pada seluruh hal itu adalah bimahdhufin, dihapus. Wujuban, wajib dihapus. Tidak boleh kita sebutkan di dalam apa? Penulisan atau di dalam pelafazan. Tetapi kalau kita ditanya, oh ini takdirnya. Yufassiruhu ma ba'dahu, dan ditafsirkan apa setelahnya. Artinya apa? Yani apa yang dihapus itu, kita bisa tahu yang dihapus dengan menafsirkan kalimat apa yang setelahnya, apa yang cocok. Apa yang cocok sehingga mendapatkan makna semisal itu. Wa takdiru idrib Zaidan idribhu. Ya, wa ana dharibun Zaidan ana dharibuhu. Wa ahantu Zaidan darabtu gulamahu. Walzamna kullas insanin, ini dia, kulla insanin maf'ulun bih dari mana? Dari alzamna. Tetapi bukan alzamna yang apa? Yang datang setelah kulla. Tetapi apa? Yang sebelumnya, yang dihapus itu. Baik. Kalau sebenarnya enak aja sebenarnya istighol.
diulangi jika kalimat sebelumnya, ya kan? Diulangi jika kalimat sebelumnya. Tetapi kalau saya katakan misalnya begini, nah, Zaidan donan donantu donantu qaiman. Zaidan sebagai apa? Dari kenapa bisa bukan pada bab istighol ini? Kenapa bisa antum katakan dia maf'ulun bihi kedua? Kenapa antum tidak katakan apa maf'ulun bihi dari fi'il yang dihapus, dari amil yang dihapus? Kedua, taib demikian. Artinya apa? Yang bab istighol ketika apa? Fi'il itu hanya mampu menasab satu isim, ya kan? Tetapi kalau dia memang mampu menasab dua isim, maka tetap dikatakan apa? Maf'ulun bihi dari fi'il yang setelahnya, apa yang datang setelahnya. Paham? Karena tidak tersibukkan sudah, artinya memang tugasnya dua. Sekarang pertanyaan saya, bisakah kalimat apa? Bisakah ma'mulnya donna itu mendahului donna? Bisa, yakin? Yakin? Bisa. Pertanyaan sekarang, wajib atau jaiz? Taib, jaiz ya. Ini yang kita telah berlalu. Hukum donna ada 3. Apa itu? Mengamalkannya, mengilga'nya, dan mentakliknya. Dan ini masuk pada bab ilga yang hukumnya jaiz, bukan wajib. Artinya boleh kita katakan donantu zaidan qa'iman atau donantu zaidan donantu qa'iman. Kalau saya katakan zaidan qa'iman donantu, taib. Zaidan donantu qa'iman. Zaidan qa'iman donantu. Boleh. Tetapi apa? Lebih kuat tidak diamalkan. Nah, kalau kita ulang lagi kembali lagi kita. Al-muhim itu perbedaan. Jadi lihat fiilnya. Kalau dia mampu menasabkan dua fiil berarti tidak apa? Istighol. Tetapi kalau hanya satu, nah itu tadi pertanyaannya kenapa langsung mansub di awal? Berarti apa? Istighol. Terus istighol itu apa? Wajib menghapus amilnya. Apa amilnya? Tafsirkan kata yang setelahnya apa yang cocok. Tafsirkan kata yang setelahnya apa yang cocok. Baik. Jangan berbuat bid'ah. Baik. Saya tidak tahu juga kalau ada kalimat begitu. Jangan berbuat bid'ah di dalam segala hal, di dalam bahasa. Kita yang lurus-lurus saja dulu. Baik. Kalau ada, saya tidak tahu itu kalau ada ya. Tapi kalau antum baru bikin-bikin itu berarti tidak ada. Nah, masalah saya belum pernah dapatkan contohnya. Jadi saya tidak tahu apakah memang bisa atau tidak. Kalau ada infokan saya. Barakallahu fiik. Nah, sekarang ya. Kemudian apa tadi kalau kita katakan idrib zaidan idribhu, takdirnya kan idrib zaidan idribhu, terus apa i'rab dari idrib? Ini la mahallah minal i'rab. Karena apa? Kalimat tafsir. Kalimat tafsir. Jadi sudah berapa kalimat la mahallah minal i'rab yang kita ketahui? Salah satunya kalimat itu tafsir. Yang kedua, na'am. Kemudian jumlah i'tiradiyah. Dan ada beberapa lagi ya.
Wa ana dharibun Zaidan, ana dharibu wa hantu Zaidan darabtu gulamahu. Wa alzamna kulla insanin alzamnahu. Baik. Sehingga kalau kita i'rab tadi, kulla adalah maf'ulun bi dari apa? Dari amil yang mahdhuf. Tetapi kalau kita hadirkan lengkap, alzamna kulla insanin, kita i'rab alzamna la mahala minal i'rab. Jumlah apa? Jumlah tafsiriyah. Jumlah itu tafsiriyah. Baik. Dan akan terulang insyaallah taala pada pembahasan ya setelahnya kalau kita perpanjang pelajaran kita. Sekarang kata penulis wa minha, dan diantaranya yang wajib dihilangkan apanya? Amilnya itu maf'ul. Amilnya itu maf'ul, yaitu al-munada. Nah, bersamaan dengan ini masuk miki juga pada jenis kedua yang mansub. Jadi mansub pertama apa? Maf'ulun bi. Mansub kedua apa? Al-munada. Dan al-munada ternyata masih ada kaitannya dengan pembahasan maf'ul. Dari segi mananya? Dia masuk pada pembahasan maf'ul yang wajib amilnya dihilangkan. Maf'ul yang wajib amilnya dihilangkan. Ada berapa yang disebutkan dalam kitab dalam kitab Mutammimah? Ada berapa yang wajib dihilangkan amilnya pada maf'ul? Ada dua yang saya katakan tadi. Ini pada bab istighol dan pada bab munada. Apakah ada lain? Ada. Ada bentuk-bentuk yang wajib dihilangkan amilnya maf'ul. Tetapi penulis pada kitab ini hanya dua disebutkan. Baik. Wa minha al-munada. Bersama dengan ini masuk miki juga pada pembahasan apa? Al-munada. Nahu. Ya Abdallahi. Contohnya, ya Abdallahi. Fa inna aslahu. Karena sesungguhnya asalnya kalimat ya Abdallahi ay ad'u Abdullah. Saya memanggil Abdullah. Wa hudhifa al-fi'lu, maka dihapus fi'ilnya, amilnya Abdullah. Dihapus apa? Amilnya Abdullah. Siapa amilnya Abdullah? Ad'u. Wa uniba, dan diganti dengan apa? Ya. Diganti dengan apa? Ya. Naam. Wa uniba ya anhu, sehingga jadilah ya Abdullah. Ya Abdullah atau ya Abdullah? Kenapa bukan Abdu? Iya, kenapa dia mansub? Kenapa kalau ada munada? Kan bisa dhamma juga. Sebelum kita masuk pada pembahasan. Nah, karena munada mudhaf. Kalau ya Zaid, ya Zaidu. Ya rajul. Kenapa? Ya rajulu bisa. Kalau saya bilang ya rajulan, kenapa bisa? Saya ulangi dahulu. Fokus coba. Coba fokus dulu. Kalau saya bilang ya Abdallah, adanya di apa? Fathah. Karena apa tadi alasannya? Mudhaf. Murajah dulu ya. Kalau saya bilang ya Zaid, karena munada alam, munada mufrad. Kemudian ya rajul, ya rajulu atau ya rajulan atau ya rajulun? Mana yang benar di situ? Bisa ya rajulu. Kenapa bisa? Nakirah maksudah. Kalau ya rajulan nakirah gairu maksudah.
Taib. Nanti akan lengkap. Intinya meroja dulu itu ya. Nah, jadi asalnya apa? Ya itu pengganti dari fiil yang di apa? Dihapus. Yaitu asalnya ad'u, ya ad'u. Yang di mana ya apa? Huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil, menyeru itu ada beberapa. Yang masyhurnya adalah ya. Ya. Yang masyhurnya adalah ya. Taib. Kemudian ada namanya al-hamzah ini. Al-hamzah. A-zaidu. Ya. A-zaidu. Taib. Jadi A itu, jadi kalau saya katakan A-zaidun, bisa atau tidak? Hah? Kenapa bisa? Taib. Itu dia. Jadi kalau A-zaidun berarti hamzah istifham. Tapi kalau A-zaidu, hamzahnya munada. Naam. A-zaidu. Dan ini untuk lil qarib. Ini untuk apa? Lil qarib. Yang kedua ai. Ai. Sama juga. Semua bermakna iya. Dan ini untuk apa? Lil qarib juga. Dan ada yang dipanjangkan. Jadi ada dua begini. Satu a yang tidak mat, ada yang mat. A zaid. Dan yang kedua ada ai zaid. Itu apa? Itu untuk lil qarib, atau yang lil qarib adalah hamzah yang tidak mat dan ai yang tidak mat. Selain dari itu semuanya untuk lil ba'id. Kecuali yang umum adalah ya. Ya, pada sebagian hal bisa di lil qarib dan bisa untuk apa? Lil ba'id. Yang lainnya apa? Yaitu ya, aya, haya, wa. Dan itu bisa muroja di pembahasan sebelumnya ya. Taib. Dan kalau apa? Kalau kita ingin menghilangkan ya, kita ingin menghilangkan huruf nida, maka tidak ada takdirnya kecuali huruf ya. Ini huruf pun nida apa? Al-ya. Secara khusus kalau nama Allah. Tidak kita katakan Allahu. Ya. Tidak boleh kita hapus itu. Bilang Allahu. Yang takdirnya di situ tidak. Tetapi apa? Iya, ya. Ya. Baik. Pertanyaan kita muroja. Allahumma fatiras samawat. Apa irobnya fatirah? Hah? Allahumma gimana? Allahumma fatirah as-samawat. Hah? Allahumma. Hah? Jangan dulu sekas. Allahumma fatirah. Jadi asalnya ini Allahumma apa? Mimnya itu pengganti dari apa? Ya. Ya Allah. Naam. Ya Allah. Fatirah. Fatirah apa? Badal dari apa? Allah. Taib. Hah? Hah? Taib. Bisa atau tidak? Ahsan, bisa. Nah, ya Allah yang pencipta. Itu yang saya ingin takkid. Maksudnya Fatirah bisa sebagai naat. Nah, tebakan antum benar kadang-kadang ya. hanya sesuatu yang tebak-tebak itu apa? Taib, masya Allah. Nah, dia naat, bisa siapa?
Hah? Sekarang siapa itu Allah? Fatirus samawat, ya kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman apa? Allah kan sama dengan Fatir, kan? Apa Fatirus samawat? Sama dengan posisinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa kita apa? I'rab apa? Yang Maha Pengasih, yang Maha bisa sifat. Allah alam. Kalau memang, tapi yang saya ketahui, saya habis baca di sebuah pembahasan tentang i'rab kalimat tersebut, memang sebagiannya mengi'rabnya na'at, sifat dari Allah. Ya Allah yang mencipta langit, ya kan? Baik. Kan Fatira mansub juga kan? Na'at kepada Allah. Fatirus samawat kan apa? Ma'rifah. Allah ma'rifah. Tetapi kalau saya tidak tahu kalau tidak bisa. Nah, sekarang jam berapa asar? Ada ayat-ayat ini. Iya, Fatir. Fatir kan ini pencipta maknanya. Sekarang al-munada, ya. Al-munada itu artinya yang diseru. Kalau al-munadi yang memanggil, yang menyuruh. Kalau dalnya di fathah berarti yang diseru, yang dipanggil. Fanada munadi, maka yang memanggil menyeru. Fanada al-munadi al-munada, maka yang memanggil menyeru kepada yang dipanggil. Baik. Wal munada, jadi kita berbicara yang dipanggil, bukan yang memanggil, ya kan? Yang diseru. Wal munada khamsatu anwa'in, dan munada itu ada 5 jenis. Al mufradul alam ini tadi. Ya, ini nama tunggal. Nama tunggal, nama orang ya. Seperti ya Muhammad, ya Zaid. Baik. Kemudian wan nakirah al maqsudah. Wan nakirah al maqsudah wan nakiratu ghairu maqsudah. Wal mudhaf wal musyabbah bil mudhaf. Al mudhaf itu mudhafun ilaihi, wal musyabbah bil mudhaf yang menyerupai dengan mudhaf, tetapi kalimatnya apa? Sebuah kata yang dia beramal seperti fi'il. Itu kalimat-kalimat yang diinginkan dengan musyabbah bil mudhaf. Apa i'rabnya? Jadi munada ada 5. Itu tadi yang di awal kita buka. Semuanya mansub, tetapi ada yang mansub dhahir, ada yang mahallah. Baik, ada yang fi mahalli. Nah, yang fi mahalli 2. Apa itu? Mufrad alam dan nakir maksudah. Kenapa kita katakan mahalli? Karena hakikatnya yang dhahir adalah dhammah. Ya Zaidu. Ini kan mufrad alam. Kita lihat apa dhahirnya dhammah. Tetapi dia mabni fi mahalli nasbin. Baik. Nanti kita i'rab satu-satu insyaallah. Gimana? Fa ammal mufradul alam wan nakiratul maksudah. Maka adapun mufradul alam dan nakirah maksudah fayubniyani, maka dia dimabnikan, keduanya dimabnikan ala ma yarfa'ani bihi, atas apa yang dia rafa'kan dengannya, atas apa yang keduanya dirafa'kan dengannya, fi halati i'rab, fi halatil i'rab, pada ketika dia pada keadaan dia teri'rab. Muhammadun, marfunya dengan apa? Marfunya dengan dhammah. Masuk munada ya Zaidu, sehingga kita katakan Zaidu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin al munada. Paham? Jadi qala Muhammadun marfu'un, ya kan, sebagai fa'il. Ya Muhammadu,
Kita katakan apa? Muhammadu munada mabniun ala dhammi, itu karena dia dimabnikan dengan apa yang dia di i'rab dengannya. Jadi kalau isim mufrad maka mabni di atas dhamma, isim musanna alif, begitu seterusnya. Baik. Jadi mufradul alam ini ya bukan cuma kalimat mufrad, masuk nanti isim musanna, tarkibul masjid dan seterusnya. Baik. Fayubadayani ala dhammi in kana mufradain. Ini dia. Maka jika mufradul alam atau nakirah itu adalah isim mufrad, maka dia mabni dari dhamm. Seperti apa? Nahu ya Zaidu, ya rajulu. Kita katakan apa tadi? Zaidu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena munada mufrad. Munada mufrad. Atau ya rajulu. Kita katakan apa? Rajulu. Tidak ditanwin, rajulu. Rajulu. Munada mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Itu kalau isim mufrad, karena Zaid dan rajul apa isim mufrad. Tetapi gimana kalau selain dari itu, misalnya jamak taksir, au jam'at taksirin, nahu ya zuyudu wa ya rijalu, sama. Karena jamak taksir itu sama i'rabnya dengan isim mufrad. Jadi dia juga mabni atas dhammah. Zuyudu mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin munada. Munada apa? Munada alam atau munada mufrad. Baik. Ya rijalu, sama. Munada gairu apa? Munada maksudah. Baik. Au jam'al muannatsis salimah. Ya muslimatu. Baik. Ya muslimatu. Kenapa bukan muslimati? Kenapa? Karena padahal mansubnya muannas salim adalah dengan kasrah. Karena itu tadi, ya, dia dirofa dengan apa? Dia dibebanikan di atas apa yang dia dirofa dengannya. Itu ketentuannya. Sama dengan maunya kita panggil dia Zaidah. Karena ada mansubnya si mufrad. Tetapi ketentuannya apa? Ketika isim mufrad ketika mufradul alam atau ketika munada mufradul alam, maka alamatnya dia adalah dia mabni di atas apa yang dia di i'rab dengannya dalam keadaan marfu. Ketika dalam keadaan marfu, tetapi fi mahalli nasbin nanti. Bisa? Baik. Jadi contohnya apa di sini? Ya muslimatu. Naam. Kita katakan muslimatu mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi. Mudah ada. Al murakkaban masjiyah, atau masuk juga padanya mufradul alam itu murakkabah al masjiyah. Contohnya ya madi karibah. Ya ma'di karibu. Nah, ya ma'di karibu. Baik. Nah, itu kalau yang jadi yang berikutnya wa yubanayani 'alal alifi fi tasniyah. Tetapi kalau isim tasniyah, maka dia dimabnikan di atas i'rabnya yang marfu juga. Isim musanna marfu'nya dengan alif. Maka ketika dia menjadi munada, maka mabninya di atas apa yang dia dimarfu dengannya. Contohnya apa? Ala alifil fi tasniyatin nahu ya zaidani. Tidak kita katakan ya zaidini. Ya Ya zaidaini. Tidak. Tetapi apa dimarfukan dimabnikan di atas apa yang dia marfu. Ya zaidani, ya rujulani. Kalau jamak mudzakkar salim wa 'alal wawi fil jam'i nahu ya zaiduna. Gampang sekali jadi ya. Pokoknya marfu. Jadi dua ini
al-mufradul alam dan an-nakirah maksudah. Itu dia apa? Pokoknya kita marfukan dia. Itu saja intinya. Biar enak. Kita marfukan tetapi kita jadikan dia sebagai mabni. Paham? Kita marfukan tetapi kita jadikan dia mabni. Baru kita datangkan mahalnya. Mahal sebagai munada. Kan munada, ingat saja munada pada pembahasan apa? Mansub. Berarti mahalnya fi mahallinas nasbin. Jadi kalau kita ingin mahalkan sesuatu, lihat sesuatu ini pada pembahasan apa. Tidak repot. Terus mabninya lihat. Pokoknya mabni itu harokat pada huruf akhirnya. Itu semuanya. Dorobu fil madhi mabni ala dhamma. Lihat harokat akhirnya pada lam fiilnya. Nahnu mabni ala dham. Begitu. Ingat saja itu apa harokat akhirnya. Jadi mufradul alam wan nakira ghairu maksudah. Maka apa kita mabnikan di atas apa yang dia dimarfukan dengannya. Atas apa yang dia dimarfukan dengannya. Sekarang pertanyaannya, apa itu nakira maksudah? Yani nakira tetapi kita sudah takyin seseorang. Ya. Kita lupa namanya seseorang, ya, kita lupa. Biasa juga kita kenal, tetapi karena kita lupa langsung kita bilang ya rojulu. Itu. Tetapi kita sudah maksudkan siapa yang kita maksud. Berarti kita apa? Maksudkan itu orang, hanya kita lupa namanya. Sehingga kita apa? Datangkan dalam bentuk umum, tetapi kita sudah takyin, itu maksudnya. Datangkan dalam bentuk nakira, tetapi sudah tertuju siapa yang kita maksud. Ustadz, ada misalnya Ustadz Fulan datang. Kita lupa siapa namanya atau kita hormati, tidak mau kita panggil nama. Kan tidak enak kita panggil namanya Ustadz Muhammad misalnya. Ya Muhammad. Kan tidak enak toh. Tetapi kalau kita panggil ya Ustadz, nakirah, tetapi sudah ditahu siapa yang dimaksudin Ustadz. Berarti apa harokatnya situ? Ya, ya Ustadu. Paham? Itu namanya munada gairu munada nakirah maksudah. Paham definisi nakirah maksudah? Nah, Abu Hamzah, saya lupa namanya atau banyak sekali kunyanya. Tetap saya butuh. Saya panggil ya tilmid, wahai murid. Ya tilmidzu. Ya rojulu. Naam, ya rojulu. Ya rijalu. Tidak cocok karena satu orang. Baik. Paham? Itu namanya nakirah maksudah. Kita selesaikan ini. Kalimat penulis. Wasalasatu al-baqi mansubatun la ghairu. Ini gampang. Kita kembali kepada asal munada. Ya, 3 yang tersisa apa itu? Gairu maksud, nakirah gairu maksudah. Apa itu kebalikan dari nakirah maksudah? Umum. Siapa saja yang bersifat spesial itu? Banyak orang. Tetapi tidak semua orang di situ ada banyak orang pedagang, beberapa orang pedagang, ya kan? Beberapa orang pedagang atau ada PNS, ada guru. Saya panggil ya tajirun. Berarti yang masuk hanya Pak siapa? Pedagang saja yang saya panggil selain dari pedagang. Tetapi umum pedagang siapapun, ya tajirun ta'al. Yang bukan pedagang jangan datang. Tetapi siapapun yang pedagang, satu orang datang kepada saya. Siapapun. Yang pokok dia pedagang. Apakah saya tentukan orangnya? Tidak. Paham di situ? Nah, itu penggambaran tentang apa? Nakiro gairu maksudah. Kita keluarkan dari yang lain tetapi kita maksudkan person tertentu. Ada orang buta, nanti sebutkan penulis ya. Itu gairu maksud nakiro gairu maksudah. Kemudian yang kedua wal mudhafun ilaihi yang diinginkan. Kemudian wal musyabbah bil mudhaf.
Apa tadi? Ya ini seperti ya tolian jabal. Ya tolian jabal. Apa i'rabnya mereka? Semuanya dimansub. Apakah mabni? Tidak. Yang mabni hanya apa? Yang dua itu. Yang tiga ini apa? Mansub yang biasa. Nah, yang mu'rab. Taib. Makanya kata penulis wasalasatul baqiyah mansubatun la ghair. Itu mansub i'rabnya, tidak ada selainnya. Wa hiya an-nakiratu ghairu maqsudah ka qaulil a'ma, seperti ucapannya seorang buta, ya rajulan khud biyadi. Wahai pemuda. Jadi ada orang buta, tidak tahu siapa dekatnya. Yang pokok dia memanggil, wahai pemuda, siapapun pemuda, pegang tanganku. Nah, bedanya kalau di dhamma mabni dhamma berarti apa? Sudah dimaksud, sudah tahu. Tetapi ini ya rojulan, ditanwin, berarti umum. Kalau orang paham bahasa Indonesia, bahasa Arab misalnya, ya ada orang buta, ya rojulan. Kemudian yang lewat cuma wanita, ya kan? Bukan bisa panggil ini, karena ya rojulan, kan begitu. Walaupun umum, tetapi keluar dari wanita atau anak-anak, keluar dari anak-anak, karena tidak masuk pada definisi rojul. Paham? Nah, itu kalau sistem bahasa. Kemudian apa? Mana lagi? Ya rojulan khud biyadi. Sehingga kita katakan rojulan mansubun. Dari kita katakan fi mahallil lagi atau mabni, tetapi langsung rojulan apa mansubun wa alamatun nasbih al-fathah. Al-fathah dhahirah. Paham? Naam. Wal mudhaf nahwu ya Abdullah. Abda mansubun munada wa alamatun nasbihi al-fathah. Taib. Wal musyabbah bil mudhaf, dan yang menyerupai apa? Mudhaf. Nahu ya hasanan wajhuhu. Ini sifatul musyabbah, hasanan. Sifatul musyabbah. Yang kita katakan tadi, di antara kata yang apa? Yang beramal seperti fi'il. Wahai yang bagus, apanya? Wajhuhu. Wajhuhu sebagai apa? Fa'il dari sifatul musyabbah, yaitu hasanan. Nah, asyahidnya hasanan mansubun munada wa alamatun nasbihi al fathah. Taib. Waya tali'an jabalan. Waya tali'an jabalan. Isim fa'il jabalan. Waya rahiman bil ibad. Naam. Ini semua apa? Rahiman asyahidnya mansubun dengan munada. Wataqaddama fi babi la, dan telah berlalu pada bab alla allati li nafsil jinsi bayan musyabbah bil mudhaf wa bayanul mufrad wa bayan al murad bil mufrad fi hadzal bab wallahu alam. Artinya sudah berlalu pembahasan yang mana diinginkan mufrad dan mana bukan mufrad pada pembahasan apa? La an-nafil jins. Artinya kalau kita katakan pada pembahasan munada dan pada pembahasan la yang mufrad, maka keluar dari apa? Mudhafun ilaihi dan sifatul musyabbah. Artinya seluruhnya mufrad. Kecuali apa? Kalau kita mengatakan mufrad pada bab al-munada dan la an-nafil jinsi, maka apa yang keluar darinya? Mudhafun ilaihi dan sifatul musyabbah. Isim musanna masuk pada pembahasan dikatakan mufrad. Itu. Baik. Itu 5 jenis munada. Insyaallah taala kita lanjut setelah ba'da asar. Tentang ketika masuk seluruhnya ya mutakallim, ya. Ya mutakallim. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.